Selamat sore, Ibu, serta rekan-rekan yang terhormat. Halo semuanya, nama saya Joko Prayitno dengan nomor NIM 25010101002 dan saya sangat senang bisa berbagi dengan Anda hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan topik studi kasus Pancasila sebagai ideologi negara. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selama beberapa menit ke depan, saya akan mempresentasikan kepada hadirin semua mengenai topik studi kasus Pancasila sebagai ideologi negara. Tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk menggunakan teknologi lebih baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Saya akan mulai dengan soal pertama. Jelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman etis dalam pengembangan teknologi informasi di Indonesia. Oke, saya menjawab. Nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman etis dalam pengembangan teknologi informasi di Indonesia karena setiap sila mengandung prinsip moral dan sosial yang dapat mengarahkan pengguna serta pengembangan teknologi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Berikut penjelasannya. Menurut Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pengembangan teknologi informasi harus berlandaskan nilai moral dan keimanan kepada Tuhan. Artinya, teknologi digunakan untuk tujuan yang baik, tidak melanggar norma agama, serta menjauhkan diri dari tindakan yang merugikan atau merusak moral masyarakat, seperti penyebaran pornografi, ujaran kebencian, atau penipuan daring. Penjelasan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Teknologi harus menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia. Pengembangan maupun pengguna teknologi perlu menghormati privasi, data pribadi, dan kebebasan orang lain. Nilai ini mendorong terciptanya teknologi yang manusiawi, adil, dan tidak diskriminatif. Penjelasan sila ketiga, persatuan Indonesia. Teknologi informasi seharusnya memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, bukan menjadi alat perpecahan. Penggunaannya harus diarahkan untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, toleransi, dan saling menghormati dalam keberagamaan, serta mencegah penyebaran berita bohong atau provokasi yang mencegah belah masyarakat. Menurut sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini menekankan pentingnya kebijaksanaan dan partisipasi semua pihak dalam mengatur pemanfaatan teknologi. Pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri perlu bermusyawarah dalam menyusun kebijakan digital agar pemanfaatannya sejalan dengan kepentingan bersama. Menurut sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teknologi harus memberikan manfaat yang adil dan merata bagi semua warga negara.
Pengembangan teknologi informasi perlu diarahkan untuk mengurangi kesenjangan digital, memperluas akses informasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Baiklah, itulah penjelasan dari sila-sila Pancasila kita, Republik Indonesia. Dan kesimpulannya, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar etika yang menuntun pengembangan teknologi informasi agar tidak hanya berorientasi pada kemajuan dan keuntungan semata, tetapi juga pada kemanusiaan, keadilan, dan persatuan bangsa Indonesia. Baiklah. Soal nomor 2. Menurut Anda, apa arti penting Pancasila sebagai ideologi negara dalam menjaga kedaulatan digital bangsa? Menurut saya, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki arti penting yang sangat besar dalam menjaga kedaulatan digital bangsa, karena Pancasila memberikan dasar nilai, arah moral, dan panduan etis dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Dalam era digital, ancaman terhadap kedaulatan bangsa tidak hanya datang dari aspek militer atau ekonomi, tetapi juga dari pengusaha data informasi dan ruang siber oleh pihak asing maupun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan berlandasan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat menjaga agar pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital tetap berpihak pada kepentingan nasional dan kemanusiaan. Berikut penjelasan sila Pancasila kita. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menuntun agar pemanfaatan teknologi dilakukan dengan moral dan tanggung jawab, tidak menyalahi nilai-nilai etika dan agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi digital seperti privasi, keamanan data, dan kebebasan berrekreasi yang bertanggung jawab. 3. Persatuan Indonesia, memperkuat tekad untuk menjaga ruang digital agar tidak terpecah oleh hoax, ujaran kebencian, atau intervensi asing yang dapat mengancam persatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendorong keterlibatan seluruh elemen bangsa, pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan kedaulatan digital secara demokratis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memastikan bahwa kemajuan teknologi digital dimanfaatkan secara merata untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak. Oke, itu penjelasan dari sila Pancasila. Dengan ini, Pancasila menjadi fondasi ideologis yang menjaga agar transformasi digital di Indonesia tetap berpijak pada jati diri bangsa, melindungi kepentingan rakyat, dan memperkuat kedaulatan digital Indonesia di tengah arus globalisasi teknologi. Oke, soal nomor 3. Berikan contoh kasus atau hipotetis di bidang teknologi yang dapat diselesaikan dengan mengamalkan sila kedua dan kelima Pancasila.
A. Contoh kasus nyata. Penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi digital. Sebuah perusahaan teknologi di Indonesia mengumpulkan data pribadi menggunakan seperti nama, lokasi, dan kebiasaan belanja tanpa izin yang jelas, lalu menjual data tersebut ke pihak ketiga untuk kepentingan iklan. Akibatnya, banyak pengguna merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaan terhadap layanan digital tersebut. Penyelesaian berdasarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, perusahaan harus menghormati hak asasi manusia dalam ruang digital, termasuk hak atas privasi dan keamanan data pribadi. Kedua, pengembangan teknologi perlu bersikap beradab dengan menggunakan data secara etis dan transparan. Ketiga, pemerintah dapat menegakkan aturan hukum, misalnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, untuk melindungi masyarakat dari menyalahgunakan teknologi. Penyelesaian berdasarkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, setiap warga negara harus mendapat perlakuan yang adil dan setara dalam pemanfaatan teknologi, tanpa diskriminasi atau eksploitasi. Dua, penggunaan teknologi harus memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang merata, bukan hanya menguntungkan perusahaan yang besar. Ketiga, pemerintah dapat mendorong literasi digital agar masyarakat memahami hak-haknya di dunia digital dan tidak mudah dirugikan. Oke, itu contoh dan penjelasan dari contoh kasus nyata penyalahgunaan data pribadi menggunakan aplikasi digital. Selanjutnya, kita ambil contoh kasus hipotetis. Kesenjangan akses internet di daerah tertinggal. Di beberapa wilayah terpencil di Indonesia, akses internet masih sangat terbatas, sehingga masyarakat sulit mengakses pendidikan online, layanan publik digital, atau peluang ekonomi berbasis teknologi. Ini berdasarkan sila kedua, penyelesaiannya ya. Pemerintah dan pelaku teknologi harus memperlakukan seluruh warga dengan kemanusiaan dan keadilan tanpa membeda-bedakan daerah maju atau tertinggal. Berdasarkan sila kelima, negara wajib memastikan pemerataan akses digital agar seluruh rakyat dapat kesempatan yang setara untuk berkembang dan sejahtera melalui teknologi. Itulah contoh dan penjelasan dari sila kedua dan sila kelima. Dengan ini mengamalkan sila kedua dan kelima, pengembangan teknologi informasi di Indonesia tidak hanya berfokus pada kemajuan teknis, tetapi juga pada kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 4. Bagaimana prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diterapkan dalam pemerataan akses teknologi dan pendidikan digital? Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diterapkan dalam pemerataan akses teknologi dan pendidikan digital dengan memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat,
tetapi juga oleh seluruh warga negara, termasuk yang berada di daerah terpencil. Nilai keadilan sosial menuntut agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya. Penerapan prinsip ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah-langkah antara lain. Pertama, pemerataan infrastruktur digital seperti jaringan internet dan perangkat teknologi agar masyarakat di daerah terpencil memiliki akses yang sama dengan masyarakat di perkotaan. Kedua, program literasi digital nasional yang membantu masyarakat memahami cara menggunakan teknologi dengan bijak, aman, dan produktif. Ketiga, subsidi atau bantuan perangkat belajar digital bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka tidak tertinggal dalam proses pendidikan berbasis teknologi. Keempat, peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik dalam penggunaan teknologi pendidikan sehingga pembelajaran digital dapat berlangsung efektif di seluruh daerah. Kelima, dukungan terhadap inovasi lokal di bidang teknologi agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam membangun digital sesuai potensi daerahnya. Dengan menerapkan prinsip keadilan sosial ini, Indonesia dapat menciptakan masyarakat digital yang inklusif, di mana setiap warga tanpa memandang latar belakang ekonomi atau lokasi geografis memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk perkembangan melalui teknologi dan pendidikan digital. Soal nomor 5. Jelaskan bentuk penerapan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam proses pengambilan keputusan berbasis data atau sistem kecerdasan buatan AI. Oke, pertanyaannya saya jawab. Penerapan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam proses pengambilan keputusan berbasis data atau sistem kecerdasan buatan AI, berarti bahwa teknologi harus menggunakan secara demokratis kebijakan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan dengan bantuan data dan AI tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh segelintir pihak atau hanya berdasarkan algoritma semata, melainkan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pertimbangan etis manusia. Bentuk penerapannya dapat berupa: pertama, keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan pengguna data dan AI, misalnya melalui forum konsultasi masyarakat atau dialog publik digital. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan data dan algoritma sehingga keputusan yang dihasilkan AI dapat dipahami, dikritisi, dan diawasi masyarakat. Ketiga, kebijakan yang berlandaskan kebijaksanaan bukan hanya efektif teknis, artinya hasil analisa data dan rekomendasi AI harus tetap disaring
dengan nilai kemanusiaan, moral, dan kearifan lokal. Keempat, perwakilan yang adil. Dalam lembaga pengambilan keputusan digital, misalnya Dewan Etika AI Nasional, agar setiap kelompok masyarakat memiliki suara dan kepentingan tidak diabaikan. Dengan demikian, penerapan sila keempat dalam teknologi memastikan bahwa kecerdasan buatan dan pengambilan keputusan berbasis data tetap berada di bawah kendali nilai-nilai demokrasi. Masyarakat dan kebijaksanaan manusia bukan sekedar mengikuti logika mesin atau kepentingan ekonomi semata. Soal ke-6. Analisis dampak negatif jika pengembangan teknologi di Indonesia mengabaikan nilai-nilai Pancasila dalam inovasi digital mereka. Oke, ini saya jawab. Jika pengembangan teknologi di Indonesia mengabaikan nilai-nilai Pancasila dalam inovasi digital mereka, dampaknya bisa sangat serius terhadap kehidupan sosial, moral, dan kedaulatan bangsa tanpa panduan nilai Pancasila. Pengembangan teknologi bisa berjalan tanpa arah etika, hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi dan efisiensi teknik semata. Beberapa dampak negatifnya antara lain pelanggaran moral dan nilai kemanusiaan. Tanpa melandaskan sila pertama dan kedua, teknologi dapat digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan etika seperti penyebaran konten negatif, eksploitasi data pribadi, atau diskriminasi algoritmik. 2. Peningkatnya perpecahan sosial dan disinformasi tanpa masyarakat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Platform digital bisa menjadi sarana penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan polarisasi yang melemahkan rasa persaudaraan Indonesia atau persaudaraan bangsa. Ketiga, pengambilan keputusan yang tidak bijaksanaan dan tidak demokratis. Jika sila keempat diabaikan, teknologi seperti AI bisa dimonopoli oleh segelintir pihak tanpa melibatkan musyawarah atau kepentingan rakyat Indonesia. Keempat, kesenjangan digital yang semakin lebar tanpa menerapkan sila kelima, keadilan sosial. Hanya kelompok tertentu yang dapat memanfaatkan dari inovasi digital, sementara masyarakat kecil dan daerah tertinggal semakin tertinggal dari segi akses dan literasi teknologi. Kelima, hilangnya kedaulatan digital bangsa. Jika nilai-nilai Pancasila tidak dijadikan pedoman, Indonesia bisa menjadi pasar pasif bagi teknologi asing tanpa memiliki kendali atas data, sistem, dan arah pengembangan teknologinya sendiri. Dengan demikian, pengabaikan nilai-nilai Pancasila berarti mengabaikan jati diri dan kepentingan bangsa dalam era digital. Akibatnya, inovasi teknologi di Indonesia tidak lagi berpihak pada manusia dan kemaslahatan rakyat, tetapi justru berpotensi merusak tatanan sosial, moral, dan keadilan yang menjadi dasar kehidupan bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi ini dengan
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silahkan presentasi saya, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan atensi yang diberikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.